Puji nama Tuhan, selamat malam untuk wanita-wanita Sarah yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, bahkan siapapun yang menonton siaran kami malam hari ini. Mari kita mau menikmati hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Nikmati lawatan Tuhan bersama kami malam hari ini. Namun sebelum itu, kita satu dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat malam hari ini Tuhan, kami telah siap untuk mau melayani-Mu, memuji, menyembah Engkau. Engkau pakai setiap kehidupan kami, baik hamba, pemimpin pujian, singers, pemain musik, multimedia, apapun itu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami mulai dari awal ibadah kami, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah Engkau memakai setiap kehidupan kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Malam hari ini kita akan mau menari bersorak bagi Tuhan, bebaskan hidup kita, amin. Kita angkat pujian yang berkata ada sukacita dalam melayani Tuhan. Haleluya. Sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat
citaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. haleluya, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya Allah yang luar biasa baik, haleluya. Puji Tuhan, kita telah banyak memuji Tuhan, kita telah bersorak, menari memujikan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk diisi kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan setiap kita. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Glory bagi namamu Yesus. Ya Yesus. Haleluya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Lebih sungguh-sungguh lagi. Seperti wanita Ya Tuhan, mengurapi, seperti wanita yang mengurapi menangis di bawah kakimu. Amin Yesus. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir, Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya, benar ya Bapa di surga.
seperti wanita yang mengurapi kaki-Mu Tuhan. Demikian hidup kami rindu lebih lagi mengasihi Engkau. Sebab itu Allah Roh Kudus, teruslah Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami butuh kuasa perkataan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Itu akan terus menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kehidupan rohani kami Tuhan. Memakai segenap kehidupan hamba-Mu yang telah mempersiapkan diri. Mari Engkau turut campur tangan, menyertai, memberkati setiap persiapan yang telah Dia persiapkan ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah setiap perkataan firman-Mu itu Tuhan tidak akan lalu begitu saja, tetapi itu akan terus mengalir bagi setiap hati kami Tuhan. Berkati setiap pujian kami, penyembahan kami. Kami percaya setiap pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini Tuhan kami siap sambut kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama yang kudus, yaitu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam buat kita semua. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-23. 2-3. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Puji Tuhan. Tema kita pada malam hari ini adalah Immanuel. Immanuel berarti Allah menyertai kita. Nah, ketika seseorang lahir, ketika bayi lahir ke dunia ini pasti diberi nama. Nama bukanlah sekedar nama, tetapi harapan dari orang tua tersebut memberi nama kepada anak tersebut ada harapan di balik nama tersebut dan doa di balik nama tersebut. Demikian juga dengan nama Immanuel bagi bayi Yesus. Nama Immanuel memiliki arti yang sangat dalam dan sebagai tanda dari karya Allah yang agung. Sebab kata Immanuel berkaitan dengan betapa besarnya kasih Allah kepada umatnya dan bagaimana Allah menggenapi rancangannya untuk penyelamatan umatnya. Di sini kita bisa melihat dikatakan sebelum Yesus lahir ke dunia ini, malaikat Tuhan datang kepada Maria bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria akan diberi namanya Immanuel. Immanuel, arti kata Immanuel, Immanu artinya beserta kita, bersama kita, dengan dalam. Sedangkan kata arti El artinya Allah. Di sini kita bisa melihat bagaimana dikatakan Immanuel itu adalah Allah beserta kita, Allah di dalam kita, Allah selalu beserta di dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini ada 3 hal yang perlu kita pelajari pada saat ini. Bagaimana dikatakan kata Immanuel ini memberi kita 3 hal. Yang pertama, kata Immanuel menunjukkan bahwa Ia menyertai kita dalam segala kondisi. Yang pertama dapat kita pelajari bagaimana kata Immanuel ini menunjukkan bahwa Ia, yaitu Yesus Kristus, menyertai kita dalam segala kondisi, dalam segala kehidupan kita, dalam segala aspek langkah kehidupan kita, bahwa Immanuel ini yang akan menyertai kita. Bukan hanya menyertai di waktu kita berduka cita, bukan hanya menyertai di waktu kita bersuka cita, bukan hanya menyertai di waktu kita berbahagia, tetapi firman Tuhan katakan bagaimana Immanuel itu yang akan menyertai kita dalam segala situasi, kondisi yang kita hadapi. Dalam setiap musim hidup kita,
Dia selalu ada di dalam langkah hidup kita. Kita membuka di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Bahkan di dalam Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10 dikatakan, jangan takut sebab Allah selalu beserta dalam setiap kehidupan kita. Nah, pada malam hari ini bagaimana Immanuel ini, kata Immanuel ini menunjukkan bahwa ia selalu ada dalam setiap kondisi kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Baik di waktu kita suka, baik di waktu kita duka, bahkan di dalam setiap musim hidup kita, dia selalu ada. Kita melihat salah satu contohnya, bagaimana ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang. Mereka sudah melakukan satu pelayanan, mereka ingin menyeberang. Yesus ada di dalam perahu tersebut. Tetapi apa yang terjadi ketika di perjalanan di tengah danau tersebut, taufan datang menerpa perahu mereka. Murid-murid berkata bahwa Tuhan Yesus seakan-akan tidak peduli dalam kehidupan mereka. Mereka akan binasa. Perahu mereka akan tenggelam karena air sudah masuk dalam perahu tersebut. Bahkan murid-murid berkata bahwa mereka akan binasa karena taufan tersebut. Tetapi apa yang kita dapat pelajari dari kisah ini? Tuhan berkata, kenapa engkau begitu takut? Di mana iman kepercayaanmu? Di sini dapat kita melihat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang kita layani itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Allah yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Ini hal yang pertama yang dapat kita pelajari dari kata Immanuel. Yang menunjukkan bahwa Immanuel itu yang selalu menyertai kita dalam segala kondisi kehidupan kita. Dan hal yang kedua, Immanuel menunjukkan bahwa ia turut bekerja dalam segala kondisi. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin secara manusia kita berontak, mungkin secara manusia, secara daging kita tidak terima. Tetapi firman Tuhan datang kepada saya dan ibu-ibu, wanita-wanita yang diberkati pada malam hari ini, bahwa ia turut bekerja dalam segala kondisi. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, permasalahan persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, satu hal bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Bukan untuk mendatangkan satu kegagalan dalam kehidupan kita, tetapi untuk mendatangkan kebaikan bagi pribadi kita sendiri. Kalau kita buka di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu bahwa Allah bekerja di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendatangkan satu kebaikan, untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap langkah hidup kita. Ini hal yang kedua. Bagaimana kita bisa melihat Allah itu bekerja dalam setiap kehidupan kita. Setiap kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, Immanuel menunjukkan bahwa ia tidak meninggalkan kita dalam segala kondisi. Artinya bahwa Immanuel yaitu Yesus Kristus itu tidak akan meninggalkan kita
tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia tetap setia dalam hidup kita. Di dalam 1 Korintus dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Sebab Ia setia. Kalau kita dicobai, kalau kita mengalami satu permasalahan, persoalan, Ia memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Ini buktinya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Immanuel itu, Allah itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Ibrani 13 ayat yang kelima bagian B dikatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dia tidak meninggalkan kehidupan kita, wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Dia tidak membiarkan kehidupan kita, wanita-wanita yang diberkati oleh Tuhan. Karena Dia adalah Immanuel. Dia Allah yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan saya dan wanita-wanita pada malam hari ini. Penyertaan Allah yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun secara rohani, di tengah-tengah setiap langkah kehidupan kita. Allah yang dahulu sudah menyertai kita, Allah yang sama sedang menyertai kita, dan Allah yang sama juga akan senantiasa menyertai kita. Amin. Allah yang dahulu sudah menyertai kita, Allah yang sama sedang menyertai kita pada saat ini, dan Allah yang sama juga akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Ayat yang terakhir kita membuka di dalam Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat yang ke-20 dikatakan, bagian yang ke B, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus selalu menyertai kita di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan kehidupan kita. Dia selalu bekerja dalam kehidupan kita, dan Dia Allah yang selalu menyertai kita bahkan sampai akhir zaman. Dia tetap Immanuel dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, ini menjadi kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kehidupan kita. Engkau ada bersamaku. Amin. Puji Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri.
kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguh melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang berkata bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta di dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, apapun permasalahan persoalan kami Tuhan pada malam hari ini. Tetapi satu hal yang kami percayai, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu setia dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Ibadah kami ini semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah lewat ibadah pada malam hari ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan menutup ibadah ini. Mari jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita yang daripada Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.